Waalaikumsalam. Alhamdulillah bikhair. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Para umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini di tempat yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di majelis ilmu, di rangka kita sama-sama mempelajari pembahasan tentang fikih muamalah sebagai upaya kita untuk membentengi diri kita dari terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkonsekuensi pada haramnya harta yang kita dapatkan, yang ternyata ketika harta yang kita dapatkan kita peroleh tidak dengan cara yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya maka efeknya akan sangat panjang sekali. Maka bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala gerakkan kita untuk sama-sama masih bersemangat dalam bertalabul ilmi, yang kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan setiap aktivitas kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemahaman, dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu kita dan menjadikan setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga tetap berlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik, insya Allah di pagi hari ini 3 bab ya rencananya akan kita bahas ketika memang waktunya mencukupi. Yang pertama adalah tentang as-sulh. As-sulh secara bahasa artinya perdamaian. Kemudian nanti ada tema hajar dan taflis. Hajar itu adalah upaya untuk menghalangi orang-orang tertentu untuk menggunakan hartanya, ya, atau kalau kemudian di kitab diterjemahkan menjadi pencekalan pembelanjaan harta. Dan taflis itu adalah memvonis seseorang pailit, ya, rugi, yang bangkrut. Kemudian baru yang ketiga pembahasan tentang wakalah, perwakilan. Nah, di awal pembahasan tentang sulh, dan sebetulnya untuk sulh ini dia berlaku untuk banyak hal, ya, karena dia sesuatu yang disyariatkan berkaitan dengan aktivitas kita dengan sesama manusia. Maka kalau kemudian kita lihat secara aktivitas, nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah aktivitas kita yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia. Nah, adapun sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka cenderung ya lebih mudah urusannya, ya hanya dengan bertaubat dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam permasalahan antar sesama manusia, ya maka kita dituntut untuk meminta keridhaan dari seseorang yang barangkali haknya kita ambil atau tanpa sengaja
ya ada hak yang terambil oleh kita, maka bagaimana cara menyelesaikan yang demikian itu? Nah, maka di dalam syariat Islam ada yang namanya as-sulh, ya perdamaian. Walaupun lagi-lagi as-sulh ini tidak selalu kaitannya dengan muamalah, dia berlaku dalam banyak hal. Nah, adapun berkaitan dengan sulh secara bahasa dari kata salaha yasluhu salahan, yang artinya adalah baik, yang artinya adalah damai. Nah, adapun sulh nanti dari kata aslaha yuslihu islah, dan isim masdarnya adalah sulh. Nah, kalau aslaha mengadakan perbaikan, ya mengadakan perdamaian. Nah, sehingga disebut juga dengan islah. Walaupun dalam fikih yang digunakan bukan islah tapi sulh. Ya kan dia lebih umum ya dibandingkan dengan islah. Nah, adapun berkaitan dengan sulh ini dia menjadi sesuatu yang disyariatkan, yang dalil disyariatkannya sulh ini ada dari Al-Qur'an, kemudian hadis Nabi Muhammad SAW, juga ijma para sahabat, dan juga menggunakan dalil logika. Nah, adapun dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-9, yang konteksnya adalah perselisihan antara dua kelompok kaum muslimin yang bersengketa, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika ada dua kelompok dari orang-orang beriman yang mereka saling berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maka barang siapa di antara keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain, maka perangilah orang yang atau kelompok yang berbuat aniaya hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka kembali kepada perintah Allah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Maka apabila kelompok tersebut sudah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan cara adil. Wa aqsitu, dan berbuat adilah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang mengadakan atau yang berbuat adil. Nah, di sini konteksnya adalah ketika ada dua kelompok muslimin yang bertikai, maka perintah Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mendamaikan keduanya. Fa aslihu bainahuma. Nah, kata aslihu itu kemudian diambil menjadi kata islah, dan satu kata dengan pembahasan kita yaitu sulh, ya perdamaian. Nah, adapun konteks yang lain adalah ketika seorang istri bersengketa dengan suaminya. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was sulhu khair. Dan jika seorang perempuan itu khawatir akan nusyuz terhadap suaminya atau sikap ta'ajuh dari suaminya, maka ya tidaklah mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik. Ya, perdamaian itu lebih baik. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyusliha bainahuma sulha. Hendaklah keduanya melakukan perdamaian. Dan Allah tutup dengan wasulhu khair. Dan upaya perdamaian itu adalah yang lebih baik. Nah, adapun dari hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan as-sulhu jaizun bainal muslimin. Perdamaian itu boleh di antara orang-orang Islam, illa sulhan harrama halalan, kecuali sulh yang mengharamkan yang halal, au ahalla haraman, atau sulh yang menghalalkan yang haram. Nah, adapun ijma, maka para ulama ijma tentang disyariatkannya sulh ini, dan kemudian dalil logika adalah ketika masing-masing kita ada potensi konflik dengan yang lain, maka bagaimana kita kemudian menyelesaikan konflik kita, ya kalau kemudian tidak ada syariat sulh yang dengan itu kita bisa menyelesaikan permasalahan kita. Nah, kalau kemudian kita
turunkan ya dalam pembahasan fikih muamalah, pernah tidak kita ketika bermuamalah dengan yang lain, ya contohnya adalah jual beli, kemudian ketika sudah terjadi transaksi jual beli, ternyata ada barang yang secara spesifikasi, nah tidak seperti yang disampaikan di awal. Ya mungkin ada sedikit-sedikit kurangnya. Nah, bagaimana kalau kemudian tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan di awal? Nah, maka kan nanti ada beberapa pilihan. Ada namanya khiyar. Ada namanya khiyar. Apa khiyar? Pilihan untuk melanjutkan jual beli tersebut atau kemudian membatalkannya. Dan khiyar yang disebabkan karena ada aib cacat pada barang, itu kan juga ada pilihan. Batal atau kemudian lanjut pun ada dua. Lanjut tanpa kompensasi atau kemudian lanjut dengan kompensasi atas cacat yang ada barang itu. Nah, kemudian adanya kompensasi itu bagian dari sulh. Bagian dari perdamaian, ya agar apa? Agar transaksi yang sudah terjadi, nah bisa tetap lanjut. Atau kemudian pernah tidak ketika seseorang itu utang, giliran waktunya bayar utang, ditagih, nggak bayar. Lah terus gimana? Nah orang yang kemudian utang, ya ditagih kok tidak bayar, kan ada beberapa kemungkinan. Ya kemungkinannya dia memang nggak bisa bayar karena nggak ada uang, atau kemudian dia mengingkari kalau dia punya utang pada kita. Nah sehingga menimbulkan adanya konflik, ya walaupun kalau di Islam ya ada hakim, ada qadhi yang memutuskan perkara. Tapi sebelum kemudian sampai ke qadhi, bisa nggak yang demikian itu diselesaikan secara kekeluargaan? Nah, bagaimana cara menyelesaikan secara kekeluargaan? Nah, itu ada syariat sulh itu. Ya, di mana terkadang sulh itu, ya perdamaian itu berkonsekuensi masing-masing pihak itu kemudian menggugurkan sedikit dari hak yang mereka miliki agar tercapai sulh tersebut. Ya sama kayak misalkan kalau tadi kasus ya di luar muamalah ada yang namanya khulu'. Tahu khulu'? Kalau hubungan suami istri itu nanti ada namanya khulu'. Permintaan cerai yang diajukan oleh seorang istri kepada suaminya. Nah, ketika cerai itu muncul dari suami kan gak ada masalah. Kenapa? Karena suami itu yang memberikan mahar kepada istri dan yang memberikan nafkah untuk istri adalah suami. Nah, kalau suami yang kemudian menceraikan istrinya kan gak ada konsekuensi apapun. Nah, tapi kalau kemudian istri yang minta cerai dari suami, padahal istri itu mendapatkan mahar dari suami. Nah, alasan istri untuk kemudian meminta cerai itu adalah sesuatu yang mungkin disyariatkan. Ya, contohnya, ya mungkin faktor cinta kan beda-beda antara orang dengan yang lain. Ada yang kemudian mampu untuk mengorbankan rasa cintanya, kemudian menerima suaminya apa adanya. Tapi ada yang kemudian tidak sanggup untuk itu. Ya sama seperti dahulu sahabiat yang dia diberikan suaminya itu sebidang tanah, ya kebun, dan dia datang kepada Nabi dengan mengakui bahwasanya suaminya adalah seorang yang soleh, tapi dia khawatir, ya nanti dia nusyus terhadap suaminya. Nah boleh tidak kemudian dia meminta untuk dipisahkan antara dia dengan suaminya. Dan apa kata Nabi? Kamu rela tidak? Ya kebun yang dulu diberikan oleh suamimu dikembalikan kepada dia. Nah, kalau rela itu menjadi kompensasi ya dari seorang hakim kemudian memisahkan antara istri dengan suami. Ya karena ketika keinginan untuk cerai itu berasal dari istri, yang dirugikan adalah suami. Karena suami yang memberikan mahar. Nah, maka tadi ada kompensasi yang kemudian diberikan. Nah, itu bagian dari sulh. Ya, bagian dari sulh. Nah, kemudian di sini dijelaskan tentang macam-macam sulh. Jadi, upaya perdamaian ini ada dua kemungkinan. Pertama, terdakwa itu mengakui tentang apa yang didakwakan.
Ya, jadi terdakwa mengakui apa yang didakwakan. Yang kedua, terdakwa tidak mengakui apa yang didakwakan. Ya, contohnya ada seseorang yang kemudian meminjam uang kepada kita. Dan ketika kita tagih, dia ngaku benar. Iya, saya ingat utang itu. Ya, bahkan catatannya lengkap. Ya, dari tanggal berapa, kemudian cicilannya baru berapa, dia tahu itu. Nah, hanya ketika sudah jatuh tempo, dia sampaikan, saya nggak bisa bayar untuk saat ini. Nah, kemudian konsekuensinya seperti apa? Nah, akhirnya kalau kemudian, enggak, pokoknya kamu harus bayar. Ya, jadi misalkan kita kemudian tetap menagih, pokoknya kamu harus bayar. Nah, terus gimana? Saya nggak bisa kalau kemudian ya bayar 100%. Ya udah, nggak apa-apa, kamu bayar saja 90%, pokoknya hari ini dilunasi. Atau kemudian saya kasih waktu 1 pekan untuk melunasi, yang nggak harus 100%. Udah, anggap sisanya itu saya ikhlaskan. Nah, yang demikian bagian dari sulah. Ya, bagian dari sulah. Ya, pernah tidak kita mengalami yang demikian? Ya, jadi kalau kemudian orang yang berhutang kepada kita, ya walaupun ahsannya kan, ya ahsannya kan kita kasih tenggang waktu, atau kalau kemudian kalau tidak sanggup, ya ngasih tenggang waktu, atau bahkan lebih dari itu, ya sanggup untuk bahkan mengikhlaskan saja kan lebih baik. Tapi kalau kemudian kita juga butuh, nah boleh tidak kemudian kita menekan dia untuk segera bayar, tapi tadi dengan kompensasi kita mendapatkan pengembalian yang tidak utuh. Nah, itu dibolehkan yang demikian. Nah, kalau kemudian kita sudah ikhlas, boleh nggak di akhirat itu kemudian masih nuntut lagi? Ya, jadi pilihannya kan dia nggak bisa bayar sama sekali, atau kemudian kita meminta untuk bayar semampunya dia, sisanya kita ikhlaskan. Nah, di situ disyariatkan, nggak ada masalah, walaupun ya pihak yang meminjami itu harus kehilangan sedikit haknya. Nah, itu tidak mengapa, ya karena masing-masing akhirnya bisa islah, ya disebabkan yang demikian. Atau kemudian model yang kedua ini, kalau kemudian kita kehilangan sebagian dari harta yang kemudian kita pinjamkan. Kalau seseorang itu kemudian merusakkan barang milik kita, ya merusakkan barang milik kita biasanya kan minta apa? Minta ganti rugi. Nah, ganti rugi itu dengan apa? Apakah dengan kemudian membelikan barang yang baru? Kan tidak harus seperti itu. Ya, kadang bisa ganti ruginya itu dengan mengganti nilai kerusakan itu dengan uang misalkan, atau kalau kemudian seseorang punya utang, nggak sanggup bayar, kemudian dia mengatakan, sudah saya bayar pakai ini, HP saya saja. Misalkan. Boleh atau tidak? Ya, bagian dari sulah. Ketika dia tidak punya uang, sudah saya bayar pakai HP saja. Ya, apa bedanya dengan gadai? Hah? Ya, kalau seseorang itu menggadaikan HP-nya, dia untuk sebuah pinjaman kan, biasanya kalau harga HP-nya itu adalah 4 juta, normalnya biasanya dikasihnya berapa? 3 juta. Nah, nanti kalau tidak sanggup bayar, biasanya HP-nya diambil. Nah, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau tadi orangnya misalkan utangnya itu 3 juta, tapi nggak punya uang, udah ambil HP saya saja. Boleh atau tidak? Eh? Nah, apa bedanya kasus yang pertama dengan yang kedua? Iya, ya jadi yang pertama kan seakan ada sesuatu yang diakatkan di awal. Ya, bahwasanya kalau tidak sanggup bayar kan HP-nya kemudian diambil. Padahal kita tahu HP itu secara nilai dia lebih tinggi daripada utangnya.
sudah diakadkan di awal. Tapi kalau kemudian sulh ini kan tidak ada akad di awal, dia harus bayar dengan HP. Tapi untuk kompensasi tadi, karena dia jual pun belum tentu langsung laku, ya udah akhirnya udah ini buat bayar utang saya. Nah sama seperti ketika seseorang itu utangnya 3 juta, boleh nggak dibalikin 4 juta? Boleh, asal tidak diakadkan di awal. Nah untuk kasus yang kedua ini, sulh kan nggak ada akad di awal. Nah itu yang membedakan dengan kasus yang pertama. Walaupun secara faktanya sama-sama modelnya, tapi karena akad yang berbeda dan waktu yang berbeda itu juga menentukan ya hukum tadi itu. Nah jadi itu kalau berkaitan dengan sulh, artinya seorang yang menjadi tertuduh itu dia mengakui atas apa yang diklaim oleh pendakwa. Nah ada dua kemungkinan tadi. Ya kalau kaitannya dengan uang, ada sebagian dari hak orang yang menuduh tadi dihilangkan untuk mencapai kesepakatan ya dalam upaya perdamaian, atau kemudian dari satu hak terhadap barang tertentu dialihkan kepada barang yang lain. Yang demikian tidak ada masalah. Nah, yang kedua, pihak yang tertuduh tidak mengakui. Ya, misalkan, kok kayaknya dulu kamu punya utang ya ke saya. Enggak, gitu ya. Ya, kapan? Saya nggak pernah utang. Enggak, dulu kamu punya utang pokoknya. Ya, utangmu itu 10 juta, gitu ya. Perasaan nggak pernah utang deh. Dulu pernah sih utang tapi udah dibayar. Nah, akhirnya terjadi sengketa. Yang satu mengklaim ya pihak yang lain punya hutang, tapi yang dituduh tadi mengatakan saya nggak punya hutang. Nah, tapi dia terus nagih. Nah, tapi yang demikian kan punya potensi untuk diangkat sampai kepada hakim. Nah, masalahnya bisa runyam. Nah, boleh nggak diupayakan sulh ya dengan apa namanya? Ya sudah, saya kasih 1 juta aja mau nggak gitu loh. Ya saya nggak merasa utang sih gitu loh. Tapi daripada kasusnya jadi panjang, udah saya kasih 1 juta aja deh. Udah kita selesaikan masalahnya. Ya udah deh nggak apa-apa gitu ya. Saya juga nggak seberapa yakin juga sih. Tapi ingatan saya itu kan punya utang gitu loh. Ya saya sih nggak inget ya kalau punya utang daripada juga ini udah gitu ya. Ya untuk menyelesaikan kasus ini kasih 1 juta. Nah boleh atau tidak? Nah ulama berbeda pendapat. Ya kalau kemudian Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan yang demikian boleh. Ya untuk upaya menyelesaikan masalah, minimal menjaga nama baik dari pihak yang dituduh. Daripada kemudian nama baiknya itu tercoreng gara-gara masalah ini, dia rela untuk membayarkan tadi nominal uang tertentu untuk menghentikan masalah. Tapi menurut mazhab Syafi'i yang demikian nggak boleh. Ya atas dasar apa dia mengambil uang 1 juta tadi, padahal permasalahannya belum clear. Seandainya dia mengambil uang itu, nah berarti kan dia mengambil uang dengan cara yang batil. Ya, mengambil uang dengan cara yang batil, sehingga dalam mazhab Syafi'i yang demikian tidak diperkenankan. Dan seandainya pun terpaksa dari pihak yang tertuduh tadi untuk mengeluarkan uang 1 juta, bagi dia yang nggak ada masalah, tapi bagi yang mengambil itu dosa. Ketika memang ya tadi dia pun nggak yakin kalau kemudian, tapi menurut mazhab apa namanya Maliki, Hanafi dan Hambali yang nggak ada masalah. Kan ketika dia nuduh itu kan memang dia merasa ada sesuatu, kecuali kalau dia tuduhannya bohong. Nah itu jelas nggak boleh. Nah itu jelas nggak boleh. Ya kalau dia membuat tuduhan bohong, nah itu jelas haram. Tapi kalau dia tidak membuat tuduhan bohong, tapi masih diingkari oleh pihak kedua, nah tadi ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan nggak ada masalah dengan kompensasi yang diberikan sebagai upaya perdamaian, tapi menurut ulama Syafi'iyah tidak boleh, ya karena belum terbukti tadi ada masalah antara keduanya, sehingga ketika dikeluarkan kompensasi tertentu berarti mengambil hak orang lain ya dengan sesuatu yang tidak ada gantinya. Nah itu menurut mazhab Syafi'i, karena memang
Madzhab Syafi'i itu selalu melihat timbal baliknya apa. Kalau yang demikian itu adalah dikiaskan ke transaksi jual beli, timbal baliknya apa? Kalau yang lain kan tadi timbal baliknya menjaga nama baik. Ya kalau bagi Syafi'i nama baik itu nggak harus kemudian dibayar dengan nominal tertentu. Ya sama seperti ketika seseorang itu ngasih DP. Ya ketika ternyata akhirnya membatalkan transaksinya. Bagi madzhab Syafi'i DP-nya harus dikembalikan. Ya kenapa belum dipakai apa-apa? Misalkan baru mengatakan nanti ya rumah yang di sana itu ketika selesai kontraknya dengan orang yang lama, saya kontrak. Ini saya kasih DP-nya sekian. Nah, pas kemudian hari H, dia mengatakan kepada pemilik rumah, ya maaf, saya tidak jadi ngontrak di sini, saya sudah dapat di tempat yang lain. Nah, itu dalam madzhab Syafi'i, ya uang yang diberikan itu harus dikembalikan. Kenapa? Kan rumahnya belum digunakan sama sekali. Nah, tapi dalam madzhab Hambali, ya nggak bisa dikembalikan DP-nya. Kenapa? Sebagai ganti rugi dari peluang rumah itu ditawarkan kepada yang lain. Ya, seandainya orang itu keluar, ya pengontrak yang lama, kan nggak langsung laku rumahnya itu. Nah, kenapa nggak langsung laku? Ya karena dia nggak tawarkan ke yang lain, karena sudah ada orang ini. Coba orang ini tidak memanjeri tadi itu, mungkin ditawarkan kepada yang lain. Nah, sehingga ketika dia tidak jadi untuk melanjutkan akadnya, ya sudah berarti sebagai kompensasi atas tadi nggak ada jaminan rumah ini langsung laku ya tadi itu bisa diambil. Walaupun jalan tengahnya gimana? Ya jalan tengahnya ya nanti kalau nggak langsung laku ya udah saya ambil sebagai ganti rugi. Tapi kalau kemudian langsung laku saya kembalikan. Nah hari ini kasusnya kayak sekolahan. Sudah bayar uang sekolah. Tapi belum sekolah nih. Ya, ya uang pangkal dan yang lain-lain. Boleh nggak kemudian membatalkan itu dengan meminta semua pembayaran dikembalikan? Boleh atau tidak? Nah, kalau kita mengacu kepada madzhab Syafi'i, ya boleh saja kan, gitu loh, karena belum mengambil hak sama sekali. Tapi kalau kemudian mengacu pada madzhab Hambali, ya sudah, kan yang dibeli adalah peluangnya. Tapi jalan tengahnya gimana? Harusnya. Nah, jalan tengahnya yang demikian itu dijadikan sebagai ya sebagai apa namanya? Jaminan untuk menutup kerugian di kemudian hari. Contohnya begini. Ketika orang tadi menarik anaknya, udah ditahan dulu uangnya. Ya, sampai kemudian ada orang yang daftar lagi, kan berarti ketutup tuh. Ya sudah, apa atas dasar apa dia ngambil uang itu kalau nanti gitu. Nah, sebetulnya kalau kemudian dia tidak mau mengembalikan, konsekuensinya apa harusnya? Pihak sekolah nggak boleh buka pendaftaran baru. Kan kursi yang kosong itu biarkan kosong sampai selesai gitu loh. Itu dolim kalau pihak sekolahnya itu nggak mau mengembalikan uang, tapi dia kasih kursi ini kepada pihak lain. Dia dapatnya double. Ya, tapi agak dolim juga kalau kemudian pihak yang kemudian ingin narik anaknya itu minta semuanya. Di saat pihak sekolah ini belum tentu dapat murid baru. Nah, maka memang jalan tengahnya tadi apa? Ya, ada sulh, misalkan dikembalikan sekian gitu ya. Tapi kalau pihak sekolahnya mau mengembalikan semua ya terserah. Tapi kalau kemudian dikembalikan sekian, ya nggak ada masalah. Nah, sebagai bentuk kompensasi, nah kalau kemudian yang dikembalikan hanya sekian persen saja, berarti boleh nggak pihak sekolah itu kemudian membuka pendaftaran lagi agar kursi yang kosong terpenuhi? Boleh. Dan uang yang diambil itu sebagai upaya kompensasi tadi, sulh. Tapi kalau kemudian pihak sekolah tidak mau mengembalikan keseluruhan, boleh nggak pihak sekolah itu kemudian dia buka pendaftaran untuk menutup kursi yang kosong ini? Itu harusnya nggak boleh. Ya, ketika dia tidak mau ngasih semuanya kan berarti menjadikan kursi itu haknya orang ini. Mau dipakai nggak dipakai ya biarkan. Nah begitu. Ya, tapi kalau kemudian mau dikembalikan semua ya silakan, itu kebijakan sekolah. Nah, maka bedakan mana yang menjadi kompensasi, mana yang bukan.
Baik, kemudian sulah mengenai sesuatu yang tidak diketahui. Ini ulama juga khilaf. Ya, ada seseorang itu ini kadang masalah juga ya. Ya, kadang di kita itu bahasa itu nggak jelas. Udah bawa saja. Ya, saya butuh uang ini, udah bawa saja. Nah, kata bawa saja ini pinjaman atau pemberian? Ya, ya. Jadi ada pihak itu yang kemudian apa namanya? Eh, dia orangnya enak. Enak itu dalam artian ketika dia mengatakan ya sudah bawa saja, berarti niatnya apa? Kalau kita yang mengatakan kan mungkin kita udah bawa saja deh gitu. Udah kita kasih aja kan gitu loh. Tapi gimana kalau kemudian orang lain yang mengatakan kepada kita bawa saja? Nah, kita nggak tahu maksud dia. Nah, mending jaga-jaga, ya kita anggap saja itu utang gitu loh. Ya, kan kita nggak tahu, siapa tahu suatu saat dia nagih kan? Kan nggak bisa kita menghukumi sesuatu itu berdasarkan ya perasaan kita. Ya harus dikembalikan kepada niat orang yang mengucapkan. Ya, kalau kita kemudian maksud kita bahwa saja itu utang, ya, tapi kemudian orang yang kita kasih itu memahami bahwa saja itu pemberian. Ya, ketika kemudian kita ingatkan, dulu kan kamu butuh uang tuh. Ya, kemudian saya kasih. Ya, kemudian saya kasih. Lah, itu kan kamu bilang bawa saja. Gitu. Nah, mungkin secara hak kita bisa nuntut sih sebetulnya, karena niat ada di kita. Ya, tapi makanya kalau kemudian kita nggak ikhlas ngasih, dalam artian apa ya, meniatkan utang, kalau kita yang ngasih dan meniatkan utang, harus pakai bahasa yang jelas. Ya kenapa? Ya karena tadi khawatir orang itu mengira itu pemberian, ya tapi kita menganggap itu sebagai utang. Kalau kemudian ngutangi bilang saja, ini ngutang ya gitu loh. Nggak usah bawa saja bahasanya. Hah? Iya, bayarnya kapan-kapan ya nggak ada masalah. Tetap kan dia utang kan gitu loh. Tetap jatuhnya utang. Nah, tapi kalau kemudian orang yang ketika kita butuh dia bilang bawa saja, nah asalnya memang kita ingat-ingat saja itu sebagai utang. Nanti kita bayarkan, kalau enggak itu dulu saya kasih kok alhamdulillah kan gitu. Nah, cuman ada orang tadi pinjam ya bawah, pinjam ya bawah, pinjam ya bawah, sampai akhirnya keduanya itu saking banyaknya yang dipinjam lupa berapa nominalnya. Berapa ya dulu? Nggak tahu ya saya berapa ya yang kamu pinjam ya. Saya juga lupa dulu minjem berapa. Nah, yang demikian gimana akhirnya? Solusinya? Ingat dua-duanya itu tadi ada utang di antara keduanya, tapi nggak ingat nominalnya. Nah, apakah boleh kemudian disepakati, ya udah deh, nominalnya sekian, misalkan. Dan keduanya kemudian ridho dengan yang seperti itu. Boleh nggak? Nah, jumhur ulama mengatakan boleh. Ya, kalau Syafi'i lagi-lagi melarang yang demikian. Ya, walaupun ya tadi karena lebih kepada kehati-hatian kan, atas dasar apa ditetapkan nominal itu, padahal belum tentu nominalnya sekian. Ya, tapi kalau jumhur ya nggak ada masalah berkaitan dengan yang demikian itu. Baik, kalau 10 tahun yang lalu uang 1 juta besar nggak? Bisa dapat apa? 10 tahun masih nggak 30 tahun yang lalu deh misalkan. Iya. Kan dulu waktu itu kan apa namanya? Bakwan itu masih Rp25. Pernah mengalami bakwan 20 atau lebih murah lagi 100-an barangkali. Nah, uang Rp25 kan ya? Yang koin itu, koin Rp25. Kan di sini saya bukan yang paling tua kan ya? Nah iya makanya. Ya.
Nah, 1 juta 30 tahun yang lalu dapat apa? 1 juta? Gede kan? Nah, orang punya utang 1 juta. Nah, kemudian baru karena tadi bayarnya kapan-kapan saja, nggak ditentukan waktunya kan? Akhirnya baru bayarnya 30 tahun berikutnya. Nah, boleh nggak 1 juta dibayari 10 juta? Kan utangnya 1 juta. Ya kalau niatnya ngasih, tapi kalau yang ngutangi nuntut, ya nggak mau, saya nggak mau 1 juta, kamu harus balikin 10 juta. Nah ini sebetulnya masalah khilafiyah ya, dalam artian begini. Kalau kemudian ngutang ini kan niatnya nolong kan, sebetulnya ngutangi orang tuh niatnya nolong. Nah yang ditolong juga harusnya apa? Punya kesadaran lah gitu loh. Sudah ditolong kok kemudian tega-teganya ya. Ya saat itu 1 juta itu besar kok kemudian hari ini ya 30 tahun berikutnya baliknya cuma 1 juta. Nah, kalau dia punya kesadaran, harusnya kemudian dia dulu 1 juta itu dapatnya apa ya? Nah, dia balikan itu. Tapi jadi masalah juga, kalau dia nggak punya kesadaran, tapi justru orang yang ngutang itu yang nuntut, gitu loh. Ya saya nggak mau kalau balikannya 1 juta, harus lebih, harus 10 juta. Nah, utang 1 juta, kalau dibalikin 10 juta kan bisa, konsekuensinya adalah riba. Nah, tapi kalau kemudian 1 juta dibalikan 1 juta juga nggak pas juga gitu loh. Nah, sehingga memang agak sulit dalam masalah ini. Nah, hari ini ada yang kemudian 1 juta dikali nilai inflasi tahun itu misalkan. Ya ada yang seperti itu. Ya tapi itu kan lagi-lagi nggak ada dalilnya, itu hanya upaya untuk tadi mencari jalan tengah. Ya utangnya emas, nggak boleh. Ya jadi nggak boleh uang tapi bayarnya emas. Ya kalau utangnya emas ya bayar emas gitu loh. Ya. Jadi kalau kita minjemi uang 1 juta, tapi bayarnya nanti emas ya, itu nggak boleh. Ya harus dikonversi ke emas dulu, kita kasih emas gitu ya, baru bisa bayarnya emas. Nah kalau kemudian ya kita kasih uang, ya nanti bayarnya emas ya, emas tapi tidak dengan emas saat itu, ukurannya emas saat pembayaran. Ngerti nggak maksudnya? Kan beda ya? Iya. Nah misalkan saat itu minjeminnya itu kan 1 juta, dapat berapa gram? Ya saat itu mungkin bisa dapat 3 gram misalkan, tapi hari ini ya mungkin hanya 1 ya, berarti kita bayarnya kalau pakai emas berapa gram? 1. Ya karena konversinya pakai yang sekarang bukan yang dulu, kecuali yang dulu itu emas 3 gram ya memang hari ini mau nggak mau harus balikinnya 3 gram. Atau kemudian kalau kita konversi ya berarti hari ini 3 gram berapa? Nah kita kasih uang. Nah jadi bukan uang nanti balikinnya emas, enggak, tapi benar-benar dikonversi dulu ke emas. Ya untuk tadi menghindari terjadinya riba tadi itu. Memang ribet memang, tapi ya itu bagian aturan dari syariat. Aturan dari syariat. Baik, nah sehingga dalam kasus yang tadi itu memang mau tidak mau harus dilakukan sulah. Ya dicari nilai yang kemudian menguntungkan kedua belah pihak. Dalam artian yang meminjami itu ya dulu sudah meminjami 1 juta, tapi kan nilai 1 juta hari ini sangat kecil. Nah sehingga ya tadi berapalah gitu loh. Dia tidak menuntut nominal tapi ya berapalah gitu yang meminjam itu kemudian memberikan kelebihan sebagai kompensasi. Nah yang demikian nggak ada masalah. Ya bagian dari sulah. Nah kemudian di sini ada pembahasan tentang objek sulah. Ketika sulah itu berkaitan dengan haknya Allah nggak mungkin. Ya, ya karena tadi untuk haknya Allah, ya misalkan seseorang itu berbuat zina misalkan, bisa nggak? Ya kemudian dilakukan sulh agar kemudian tidak terjadi hukum rajam bagi orang yang berzina. Nggak bisa. Atau seorang yang mencuri kemudian dilakukan sulh agar tidak ya dipotong tangannya, nggak bisa. Itu hukum Allah sudah selesai. Tapi kalau kemudian berlaku berkaitan dengan hak sesama manusia, nah itu kemudian masih ada upaya untuk sulh tadi itu. Ya kalau kemudian pembunuhan,
bisa nggak sulhnya itu dengan bayar diat? Bisa kan, kalau dimaafkan kan bayar diat. Ya, tapi ada beberapa hal yang ketika dia menjadi haknya Allah, dia tidak bisa diotak-atik. Nah, kemudian di sini ada pembahasan sulh antara orang luar dengan pendakwah. Ya, contohnya begini. Ada orang yang kemudian nagih utang. Ya, sedang di kantin kan umat itu ngobrol. Kemudian ada ummahat yang lain datang ya kepada fulana. Ya, fulana, ya anti punya utang ya, hari ini waktunya pembayaran. 5 juta utangnya. Ya, kemudian ada pihak ketiga ya minta izin. Ya, saya talangi dulu, mau nggak? Oh ya, nggak apa-apa. Nah, akhirnya kemudian ditalangi dulu. Nah, karena ditalangi dulu berarti ya utangnya kan sebetulnya berpindah kan. Berarti kan nanti tinggal ini bayar ke yang nalangi itu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika dia tidak minta izin dulu. Ya, cerita. Fulana itu dulu punya utang loh ke saya. Ya, utangnya itu sekian. Udah deh, saya bayari utangnya Fulana. Nah, boleh nggak orang yang bayari utangnya Fulana ini nuntut ke Fulana? Ini kan berarti dia masuk ya tanpa izin di antara kasus tadi pendakwa dengan yang didakwa. Nah, bagaimana dengan yang demikian itu? Ya, ya kalau kemudian apa namanya dulu sahabat Nabi itu kan ketika ada sahabat yang meninggal, kemudian Nabi bertanya, apakah sahabat kalian ini punya utang? Jadi dikatakan punya wahai Rasulullah. Ya, punya wahai Rasulullah. Kata Rasul, dah salatkan sahabat kalian. Nabi nggak mau menyalatkan. Ya, kemudian ada sahabat namanya Abu Qatadah mengatakan, wahai Nabi, saya yang jamin utangnya. Nah, akhirnya Nabi baru mau menyalatkan. Nah, bahasa menjamin utang ini kan tanpa melalui persetujuan ahli waris misalkan. Nah, boleh nggak dia nanti nuntut ke ahli waris untuk mengganti jaminan yang dia berikan tadi itu? Nah, maka nanti yang rojih itu, ya ketika seseorang itu memang sudah mendapatkan izin dari ya yang didakwa ya untuk kemudian ikut ya dalam menyelesaikan sulh itu, ya maka dia boleh minta kemudian kompensasi atas apa yang kemudian sudah dia bayarkan. Tapi kalau kemudian belum terjadi ya izin antara keduanya, ya sebetulnya ya dia tidak punya hak untuk kemudian menuntut kepada yang ya benar nggak, jangan-jangan misalkan fulanah itu nggak pernah utang, tapi orang tadi mengatakan fulanah itu punya utang kepada saya, udah saya bayari aja dulu. Ketika ditagih ke fulanah, enggak kok, saya nggak pernah utang. Lah salah siapa kamu kasih dia, kan gitu. Gitu ya. Ya, tapi intinya tadi pihak ketiga yang ikut ya serta dalam sulh ya dengan pihak yang mendakwa tadi. Ya, tapi yang rojih tadi ketika dia mendapatkan izin maka dia berhak untuk kemudian meminta ya kepada yang didakwa untuk mengganti apa yang sudah dia berikan. Tapi kalau kemudian dia tanpa izin, ya sudah berarti lebih kepada keikhlasan untuk memberi sebetulnya. Ya, sehingga kalau kemudian ikhlas untuk memberi, ya dia tidak punya hak untuk kemudian menuntut kepada yang diberikan tadi. Coklat itu, coklat putih. Baik, berikutnya masuk ke hajar dan taflis. Nah, hajar pencekalan, pembelanjaan harta, dan taflis itu memvonis seseorang itu pailit, dia tidak sanggup untuk membayar hutangnya. Nah, secara definisi hajru secara etimologis mencegah dan membatasi atau mencekal. Nah, di dalam Al-Quran, Al-Furqan ayat yang ke-22, wa yaquluna hijran mahjura, dan mereka berkata hijran mahjura. Tahu hijr? Tahu hijr? Oh, sinapis kok ini doang tuh. Lapar kamu ya? Apa hijr? Hijr itu negerinya kaum
kaum Tsamud. Ya, kaum Tsamud yang punya keahlian memahat batu itu dengan hijar. Dan hijar dari kata hajar, batu. Terus itu Dan akal itu disebut juga dengan hijar. Ada qasamun lidhi hijar. Adalah sumpah bagi orang yang punya akal. Nah, kenapa akal dikatakan hijar? Karena dia mencegah dan membatasi seseorang dari berbuat keburukan. Oh. Nah, makanya hajar itu adalah mencegah, membatasi. Nah, secara bahasa seperti itu. Nah, adapun taflis secara etimologis berarti panggilan terhadap orang yang jatuh pailit dan pemberitahuan bahwa orang tersebut sedang jatuh pailit. Nah, di sini ada secara terminologis, adapun hajar secara terminologis adalah mencegah atau membatasi seseorang untuk membelanjakan hartanya. Adapun muflis ya secara terminologis adalah orang yang mempunyai hutang sedangkan hartanya tidak cukup untuk melunasi hutangnya. Ada nggak sahabat itu yang pernah dihajar oleh Nabi? Iya, Wan, ya. Ya, hajar di sini bukan hajar di boikot, bukan. Ya, orang baru Kan ada hajar itu hukuman. ya, udah mau Kan hajar itu ada hajar terhadap orang, ada hajar terhadap harta. bisa Nah, itu yang tidak ikut perang itu hajarnya orang. Ya, Ka'ab bin Malik, Mararah bin Rabi', kemudian satu lagi Hilal bin Umayyah, itu kan orangnya yang dihajar. Tapi ada sahabat yang dia hartanya dihajar. Yaitu Mu'ad bin Jabal. Ya, jadi Mu'ad bin Jabal ini orangnya dermawan ya. Beliau ini punya banyak utang. Tapi ketika ada harta yang masuk, dia itu tangannya itu mudah sekali untuk ngasih hartanya. Padahal punya utang. Ya, dia utangnya banyak gitu ya. Tapi ketika misalkan dapat ghanimah atau apa kan, udah sedekahkan lagi itu, sedekahkan semuanya gitu loh. Ya, karena saking semangatnya untuk beribadah. Nah, sehingga akhirnya dia ceritakan kepada Nabi, Nabi saya itu punya banyak utang ya. Tapi saya itu nggak bisa mencegah diri saya untuk terus bersedekah gitu loh. Nah, akhirnya oleh Nabi kemudian dilarang ini. Ya, untuk kemudian sekedar menyedekahkan hartanya nggak boleh. Kenapa? Karena masih punya tanggungan utang. Ya, ketika sudah jatuh tempo kan mau nggak mau utangnya harus didahulukan dibandingkan ya dengan bersedekah. Boleh nggak korban tapi masih punya utang? Ya, kalau nggak jatuh tempo dan yakin nanti ketika jatuh tempo sanggup bayar sih nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu tadi ya sudah mau jatuh tempo tapi pokoknya saya korban. Nah, ketika jatuh tempo nggak bisa bayar, nah itu yang kurang ahsan yang demikian. Walaupun korbannya secara hukum sah, ya tapi secara perilakunya kurang baik kalau yang demikian itu. Nah, bahkan boleh dihajar. Ya nggak boleh berkorban. Ya, jadi masjid itu untuk fulan itu tidak diterima korbannya, gitu ya. Barang siapa yang kemudian menerima sedekah dari fulan, itu hendaklah dikembalikan sedekahnya. Atau kemudian ketika fulan itu membeli kebutuhan di luar kebutuhan pokoknya, ya harap dikembalikan, gitu ya. Nah, itu konsekuensi dari hajar itu. Ya, untuk orang yang muflis tadi. Jadi antara hutangnya dengan harta yang dia miliki itu nggak nutup untuk membayarnya. Nah, adapun dalil berkaitan dengan hajar ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat yang ke-5, wala tu'tus sufaha'a amwalakum, dan janganlah kalian berikan kepada as-sufaha, orang-orang yang lemah akalnya, amwalakum, harta kalian. Nah, ini sebetulnya kasusnya adalah walinya anak yatim yang dia itu diberikan amanah untuk mengatur dan mengelola hartanya anak yatim. Nah, anak yatim itu boleh nggak dia menggunakan hartanya sendiri? Nggak boleh. Ya, harus dengan tadi pengelolaan dan izin dari walinya. Nah, dikatakan di sini wala tu'tus sufaha'a amwalakum, dan janganlah kalian berikan harta-harta kalian kepada orang-orang yang lemah akalnya. Pertanyaannya, harta siapa itu yang dimaksud oleh Allah? Harta dia sendiri atau harta anak yatim? Nah, itu harta anak yatim. Nah, tapi kenapa Allah katakan amwalakum, harta kalian?
Ya karena kalian yang mengelola harta itu, seakan-akan pelakukan harta ini seperti harta kalian. Kalau kalian memperlakukan harta kalian kan kalian menjaga harta kalian agar tidak hilang. Ya seperti itu pula ketika anak yatim itu masih kecil, ya maka perlakukan hartanya seperti harta kalian. Nah ini bahasa Al-Quran. Jadi dhamir itu tidak selalu kembali kepada pemilik aslinya. Harus kita pahami itu. Jangan kemudian kita baru belajar bahasa Arab, ya tidak membaca tafsir ulama, kemudian kita simpulkan dengan kesimpulan kita sendiri. Ya contohnya apa? Istri yang diceraikan oleh suaminya, tapi masih dalam masa iddah, Allah mengatakan la tukhrijuhunna min buyutihin. Janganlah keluarkan mereka, yaitu para istri yang sudah ditalak, yang masih dalam masa iddahnya, min buyutihin, dari rumah, min buyutihinna, dari rumah. Ya emang istri punya rumah, kan tinggalnya di rumah suaminya. Nah itu secara status kepemilikan, rumah itu masih milik suaminya, kan rumah suaminya. Tapi Allah bahasakan min buyutihin, ya karena istri itu masih tinggal di rumah suami selama masa iddah. Dan Allah seakan jadikan rumah itu seakan-akan rumah si istri itu sehingga dia nggak harus keluar. Makanya suami nggak ada hak untuk mengusir dia, karena Allah menisbatkan rumah itu kepada rumah dia. Dan dia pun nggak harus keluar dari rumah itu karena Allah mengatakan itu adalah ya rumah dia. Secara apa? Bukan secara kepemilikan, tapi secara emosional. Nah, jadi jangan kemudian, oh berarti kalau istri itu diceraikan oleh suaminya, berarti rumah suami menjadi rumah istri yang diceraikan. Karena Allah mengatakan min buyutihin. Enggak. Nah, itu lebih kepada mengolah rasa, mengolah hati saja. Ya karena status istri yang kemudian diceraikan yang masih dalam masa iddah ya sama seperti ya istri. Ya sama seperti istri dalam artian ketika suami rujuk butuh persetujuan istri enggak? Enggak. Enggak. Jadi rujuk itu enggak butuh persetujuan istri. Ya, saya enggak bisa. Ya selama masih masa iddah itu hak itu ada di suami. Ya, jadi kalau suaminya rujuk, ya udah, nggak mau kamu sudah menyakiti hatiku, ya bodoh amat kan gitu. Nih ya tetap itu. Nah, kecuali kalau sudah di luar masa iddah, nah itu butuh akad ulang. Nah, butuh akad ulang ini, nah butuh persetujuan istri dan walinya. Baik kalau masih dalam masa iddah, nggak butuh persetujuan istri. Nah, maka dahulu di zaman jahiliyah, ketika laki-laki itu tidak suka dengan perempuan, yang perempuan itu statusnya adalah istrinya, dia ceraikan. Ketika sudah mau habis masa iddahnya, dia rujuk lagi. Kemudian diceraikan lagi. Nah, ya kenapa dia rujuk lagi biar nggak nikah dengan laki-laki yang lain? Tapi dia pun nggak mau dengan istri itu. Nah, dulu nggak ada batasnya, makanya di Islam itu at-talaqu marratan. Talak itu dibatasi hanya 2 kali. Nah, makanya akhirnya kalau ketiga talak bain, udah nggak ada masa iddah. Gitu loh. Ya. Nah, itu berkaitan dengan rujuk. Jadi rujuk itu ya tadi secara kekuatan masih di tangan suami. Nah, kecuali kalau khulu tadi, kalau khulu itu karena perempuan bayar kompensasi, nah itu nggak ada masa iddahnya, suami nggak bisa merujuk dia. Itu yang ada nikah ulang nanti. Nah, bedanya rujuk dengan akad ulang ya. Ya kalau akad nikah ulang itu kalau di luar masa iddah. Kalau istrinya nggak mau, saya nggak mau nikah dengan kamu, ya udah nggak bisa. Enggak. Ya, dia bain dalam artian suami nggak punya hak untuk rujuk kepada dia. Ya kalau mau nikah ya nikah ulang. Jadi sisi bainnya itu bukan berarti dia seperti talak 3 bukan. Tapi sisi bainnya itu seperti talak 3 yang tidak ada masa iddah bagi istri. Kecuali kalau li'an, mula'ana. Nah kalau mula'ana itu udah seperti talak 3, bahkan bisa jadi selama-lamanya nggak bisa dinikahi lagi wanita yang sudah li'an dengan suaminya. Saling melaknat.
Baik, ya ini kita kembali ke pembahasan kita. Ya, jadi pembahasan tentang dhamir di Al-Qur'an itu harus dipahami dengan benar. Nah, ini kan ayat 5 kan? Wala tu'tus sufaha amwalakum. Ya, kum walaupun kembalinya kepada para walinya anak yatim, tapi maksudnya adalah hartanya anak yatim. Tapi kenapa dinisbatkan kum kepada para walinya anak yatim? Karena seakan-akan Allah meminta kepada para wali, perlakukan harta ini seperti harta kalian sendiri. Dan anak-anak itu belum balik, belum dewasa, maka seakan-akan dinafikan harta itu dari mereka. Tapi nanti kalau di ayat yang ke-6, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai usianya cukup untuk menikah. Fa in anastum minhum rusydan, jika kalian merasa mereka sudah dewasa, fadfa'u ilaihim amwalahum. Sudah kembali hum. Karena mereka sudah bisa megang harta, nah Allah nisbatkan harta kepada mereka. Tapi ketika mereka masih kecil, Allah tidak nisbatkan harta mereka kepada mereka, tapi Allah nisbatkan kepada para walinya. Nah, yang demikian menandakan anak yang masih belum balik itu, dia secara penggunaan harta dihajar. Nggak bisa menggunakan hartanya, walaupun itu hartanya. Dia harus melalui tadi, ya wali yang mengelola harta dia itu. Nah, kemudian hikmah pembelakuan hajar, ya kalau kemudian berkaitan dengan anak kecil, kemudian orang gila, mungkin nggak orang gila punya harta? Dari mana? Warisan. Ya. Atau orang yang kemudian tidak sempurna akalnya, ya saya nggak tahu ya, apakah kemudian para ummahat ketika lihat diskon itu bisa dikatakan sebagai asufaha? Hah? Ya, jadi gelap mata gitu loh. Jadi uang yang harusnya nanti buat biaya sekolah anaknya segala macam itu kalau lihat diskon itu udah hantar dulu lah ini buat. Nah, bisa jadi dalam kondisi begitu ya tadi bisa dihajar para ummahat itu untuk kasus tertentu. Ya, walaupun lagi-lagi apakah ibu-ibu itu bisa dihajar dalam kondisi tertentu itu masih khilafiyah. Gitu ya. Ya, tapi ada potensi. Ya, untuk kepentingan siapa? Nggak boleh. Ya, ibu nikah lagi itu ya ini masalah di kita. Ya, karena ketika seorang meninggal itu kan apa ya, harta nggak langsung dibagi waris, gitu ya. Nah, dikuasai oleh ibunya. Walaupun ibunya tahu di harta ini ada hak tadi si anak itu, ya. Tapi kalau nggak dibagi waris kan nggak tahu besaran hartanya dan mana saja. Ya, akhirnya kemudian digunakan ya sewenang-wenang, ya akhirnya kasihan si anak itu. Hah? Iya, nah itu jadi masalah. Ibunya nunggu ibunya meninggal kan? Iya. Ya, ya jadi masalah kalau kemudian ternyata ya suaminya itu sebelumnya sudah menikah, istrinya meninggal, punya anak, kemudian menikah lagi dengan wanita itu. Nah, ketika si bapak ini meninggal, kan hartanya dikuasai istri kan? Nah, anak ini kan nggak punya hubungan dengan istri ini. Kalau nanti istri ini meninggal, anak ini nggak dapat apa-apa dia. Nah, itu bahaya kalau kemudian harta nggak langsung dibagi waris. Ya, tapi dikuasai salah satu anggota keluarga dan bahkan tadi akhirnya kemudian menikah lagi. Ya makanya akhirnya ketika kasusnya yang seperti itu ya tadi yang mengelola hartanya anak yatim ya walinya. Wali nggak harus ibunya. Itulah apalagi kalau ibunya menikah itu kan dia kehilangan tadi hak asuhnya itu di situ. Ya akhirnya ya nggak boleh. Kan harta anak itu ya memang harus digunakan untuk anak. Nah ini kemarin sempat kasus ya. Jadi apa namanya investasi bodong pertama itu ya ketika seorang anak itu menitipkan uang THR-nya kepada ibunya.
Nah, sebetulnya nggak demikian juga. Sebetulnya nggak demikian juga ya. Ya hari ini kadang THR itu kan kita ngasih anak orang kan. Sebetulnya kita ngasihnya itu kan bukan sekedar dia anak sebetulnya. Yang kita lihat kan orang tuanya. Ya ada yang memang setiap anak yang datang ke rumah kita kasih, tapi ada orang-orang tertentu yang kita kasih karena faktor orang tuanya sebetulnya. Ya kadang tadi ya kita ngasih anaknya itu dia ngasih anak kita. Nah kan sebetulnya ya jadi ada unsur orang tuanya. Makanya ya termasuk ya harta anak ya bisa jadi harta orang tua kalau dalam kasus yang seperti itu gitu kan. Tapi asalnya memang digunakan untuk sesuai dengan kebutuhan anak. Tapi kalau untuk anak yatim kasusnya memang beda. Kalau ini kan harta yang masih walaupun secara status dohirnya milik anak, ya pengelolaan ya digunakan oleh orang tua dan orang tua pun ya boleh menggunakan sesuai dengan kebutuhan anak. Tapi kalau untuk harta anak yatim itu memang ya bahkan untuk dibelanjakan itu kalau nggak benar-benar butuh nggak boleh. Ya, ya kebutuhan si anak yatim bukan kebutuhan itu. Nah misalkan kalau dulu konsep anak yatim itu kan diasuh oleh walinya kan, bukan ditaruh di panti asuhan. Ya karena anak yatim bisa jadi punya harta. Nah walinya itu kan wajib untuk memutar harta anak yatim ini. Ya memutar harta anak yatim. Untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Kalau hartanya besar kan dia kena zakat. Kalau tidak diputar kan nanti akan terus berkurang gara-gara zakat. Tapi ulama mengatakan ya jadi ya contohnya misalkan saya punya uang. Saya juga menjadi wali dari seorang anak yatim yang punya harta. Yang saya sebagai pengelola harta anak itu. Nah, saya investasi ke sebuah usaha, ya konsepnya adalah mudharabah. Saya nitip uang, diputar nanti dapat keuntungan dibagi. Nah, ketika kemudian ya usaha tadi dapat untung, nah ulama mengatakan kalau bisa yang demikian itu jadikan itu adalah harta anak yatim yang masuk di situ. Tapi kalau kemudian ternyata rugi, jadikan harta kita sendiri saja yang masuk di situ. Jadi saking hati-hatinya itu dalam memutar harta anak yatim. Bahkan dalam investasi pun kalau bisa ketika ada kerugian, ya kita tanggung pakai harta kita. Tapi kalau ada keuntungan, nah jadikan itu keuntungan untuk anak yatim itu. Nah itu kalau walinya kaya gitu loh. Tapi kalau walinya miskin, tetap dia ada kewajiban memutar, tapi boleh nggak dia ngambil tadi untuk kebutuhan makan? Kan dia memutarkan sebagai mudharib kan, sebagai jadi orang yang memutar harta, boleh nggak dia ngambil? Ya boleh saja. Gitu. Tapi dengan cara yang ma'ruf. Gitu. Ya contohnya begini, kalau dia sebagai mudharib, harusnya kan bagiannya itu 10%. Ya dari uang yang diputar kan, ternyata 10% itu besar. Akhirnya dia ngambil 1 juta saja gitu misalkan buat kebutuhan dia. Ketika 10% itu misalkan lebih besar. Tapi kalau ternyata keuntungannya itu 10% itu nggak sampai 1 juta, udah saya ngambil 10% saja gitu loh. Jadi dia mengambil kemungkinan yang paling kecil. Nah itu dalam memperlakukan harta anak yatim, makanya nggak sembarangan. Makanya di Al-Quran kan ancamannya besar tuh anak yang makan harta anak yatim. Nah apalagi kalau kemudian buat modal suami yang baru, nah itu keterlaluan banget itu. Ya kecuali kalau kemudian dipinjam hutang yang nanti harus dikembalikan ya. Ya ketika untuk kemaslahatan anak yatim ya mungkin saja, tapi kalau tidak ya nggak boleh. Baik kita tinggalkan anak yatim dulu gitu ya. Ya tapi intinya yang demikian nggak boleh. Nah kemudian termasuk untuk orang yang muflis itu, kenapa ada syariat hajar? Ya untuk maslahat orang yang menghutangi. Kalau orang yang muflis tadi, yang pailit tadi dibiarkan dia terus kemudian menggunakan hartanya, ya lama-lama kan akan semakin gap-nya semakin jauh tadi untuk nutup utangnya itu. Nah itu hikmah kemudian kenapa ada hajar itu di Islam. Nah kemudian ya tadi hajar ada 2 kemungkinan. Manfaat untuk mahjur alai, itu orang yang dihajar. Kenapa sih anak yatim itu kok dilarang menggunakan hartanya untuk siapa? Masalah hajar itu ya untuk anak yatim yang masih kecil itu. Atau kenapa sih orang gila itu kok tidak diperkenankan menggunakan hartanya ya untuk masalah orang gila itu.
Kenapa sih orang yang lemah akalnya itu tidak diperkenankan menggunakan hartanya untuk kemaslahatan dia? Nah ini hajar untuk kemaslahatan mahjur alai, orang yang dihajar. Tapi ada hajar itu yang maslahatnya kembali kepada orang yang menghutangi. Nah ini kasusnya bagi muflis tadi, orang yang pailit tadi. Orang yang pailit kenapa sih nggak boleh menggunakan hartanya? Ya untuk menjaga kemaslahatan orang yang ngasih hutang. Kalau semakin banyak harta dia gunakan, ya akan semakin sulit ketutup utangnya orang yang memberikan hutang tadi itu. Nah itu secara apa namanya hikmah dibalik syariat hajar. Nah kemudian anak kecil tadi termasuk yang dihajar di dalam Islam. Ya di surat An-Nisa ayat yang ke-6, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai usianya cukup untuk menikah, dan jika kalian merasa mereka sudah dewasa, maka kembalikan ya harta mereka kepada mereka. Nah, hanya nanti ulama berbeda pendapat. Ya, ulama berbeda pendapat tentang kapan seorang anak itu sudah dikatakan balik. Kalau syarat apa namanya? Kalau batasan pastinya kan ketika seorang anak laki-laki sudah mimpi basah, maka dia balik. Kalau perempuan ya haid ya atau kemudian hamil, nah itu pasti sudah balik. Nah, adapun kalau kemudian secara usia dia belum mimpi basah dan belum haid, nah apakah kemudian bisa dikatakan balik dengan indikasi yang lain? Nanti ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan asal sudah tumbuh bulu kemaluan dikatakan balik. Tapi ada yang mengatakan itu bukan ukuran. Ya, itu bukan ukuran. Ya, kemudian ada yang mengatakan ketika sudah berubah suaranya dikatakan sudah balik. Walaupun belum mimpi. Ada yang mengatakan tidak, itu bukan ukuran. Nah, seandainya kemudian batasan pastinya tidak terjadi, tapi menggunakan usia, nah ulama berbeda pendapat. Kalau kemudian mazhab Hanafi, dia mengatakan seorang anak dikatakan balik itu kalau kemudian belum ada tanda-tanda baliknya tadi, adalah ketika usia laki-laki 18 tahun, nah perempuannya 17 tahun. Ya, jadi kalau belum haid atau belum mimpi, nah itu nanti batasan baliknya 18 untuk laki-laki, 17 untuk perempuan. Hah? Enggak, ini mazhab Hanafi. Nah, jangan-jangan pemerintah kita itu mazhabnya Hanafi barangkali. Nah, kalau mazhab Maliki 18 baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i batasnya adalah 15 tahun. Syafi'i dan Hambali 15 tahun. Dalilnya apa? Ya, dalilnya adalah perkataan sahabat mulia Abdullah bin Umar yang di perang Uhud itu usia beliau masih 14 tahun. Ditolak oleh Nabi, nggak boleh ikut. Nah, kemudian ketika beliau datang lagi ketika perang Khandaq, nah usianya sudah 15 tahun dan Nabi mengizinkan. Nah, berarti tadi batasannya itu adalah 15 dan ini pilihan ya mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Nah, berarti kalau kita ya tadi secara tidak langsung ya tadi dekat kepada Syafi'i dan Hambali. Nah, kemudian dia balik, kemudian rushd, kedewasaan. Ada anak balik ya. Bahkan jangankan anak balik. Ya kadang sudah 20 tahun ke atas, ya bahkan sudah mau 30 tahun itu kadang belum dewasa. Ya dikasih uang itu ya tadi buat foya-foya segala macam kan. Nah itu belum rushd, belum rasyid. Ya jadi nanti di samping balik syaratnya juga rushd, kedewasaan. Nah normalnya menurut Al-Quran antara kedewasaan dengan balik itu nggak jauh. Ya biasanya anak itu kan 15 tahun misalkan balik, mungkin nggak lama setelah itu langsung rushd. Itu normalnya. Tapi hari ini karena saking banyaknya penyimpangan dalam konsep pendidikan, ya sampai kemudian 30 tahun itu masih merasa anak-anak, belum dewasa, ya belum mau kerja, yang ada kemudian selalu minta kepada orang tuanya dan digunakan untuk hal yang kemudian nggak manfaat. Ya, nah itu tadi syaratnya rushd.
Ya, kemudian jadi yang sudah balik tapi belum rosyid itu pun masih dihajar. Kemudian yang berikutnya orang gila, ya orang gila juga dihajar. Ya, jadi orang gila itu tidak boleh kemudian menggunakan hartanya. Tapi kalau orang gila merusak harta orang lain, wajib ganti nggak? Ya, kan orang gila itu nggak boleh menggunakan hartanya. Tapi kalau dia ngamuk, kemudian merusak harta orang lain, wajib ganti nggak? Walinya pakai uang siapa? Ya pakai uang orang gila. Jadi orang gila itu ghairu mukallaf, dia tidak dikenai beban taklif. Tapi kalau dia melakukan pengerusakan, nah karena ada sebab pengerusakan, ya harta dia bisa digunakan untuk membayar kerusakan itu. Jadi nggak boleh dengan dalih gila, kemudian bebas merusak apapun yang bukan miliknya. Ya walaupun yang demikian ya walinya yang harus sadar gitu loh. Gitu loh, walinya yang harus sadar. Sama kayak anak kecil kan, ketika dia membuat kerusakan, oh namanya juga anak-anak, nah itu orang tuanya nggak ngerti berarti. Ya ketika anak kecil membuat kerusakan, ya nggak dosa dia, tapi orang tuanya wajib mengganti kerusakan tersebut. Ya main bola, ya mecahin kaca tetangga, ya sudah berarti wajib ganti. Seandainya mecahin anak yatim, misalkan itu diambil dari harta anak yatim itu untuk ganti. Ya nggak ada masalah yang demikian, karena kebutuhan. Baik, nah berkaitan dengan anak kecil, jadi untuk anak kecil itu ada 3 kemungkinan berkaitan dengan transaksi. Pertama, jika ia membelanjakan hartanya yang dapat membahayakan hartanya, ya anak kecil tiba-tiba memerdekakan budak. Ya hari ini nggak ada. Atau memberi utang atau sedekah. Nah, boleh nggak yang demikian? Jadi ada anak yatim, dia masih kecil, nah dia menggunakan hartanya untuk sedekah, untuk membebaskan budak, untuk wakaf, untuk yang lain-lain, boleh nggak? Nah, ulama mengatakan yang demikian itu mengancam harta anak yatim itu, ya maka tidak diperkenankan. Bahkan kalau walinya mengizinkan nggak boleh. Nanti hakim melarang itu. Ya jadi kalau kemudian ada wali mengatakan kamu ini kan hartamu banyak, nak. Biar kamu punya tabungan di akhirat, wakafkan sedikit hartamu. Nah itu nggak boleh. Ya nggak boleh. Jadi bahkan dalam urusan sedekah segala macam untuk harta anak yatim nggak boleh diotak-atik. Nah, ataupun jika ia melakukan aktivitas yang benar-benar bermanfaat, kalau anak yatim itu menerima hibah, boleh nggak? Dia nggak keluar harta, tapi dapat harta. Ya, yang demikian diperkenankan. Nggak harus nunggu izin dari wali. Jadi kalau walinya nggak mengizinkan, jangan terima pemberian itu, ya nggak harus juga gitu loh. Ya karena nggak mengancam harta anak yatim. Nah, baru yang jadi khilaf jika ia melakukan aktivitas yang bisa bermanfaat dan juga bisa berbahaya, seperti melakukan transaksi jual beli, dalam hal ini hukumnya sah bila mendapatkan izin walinya dan tidak sah bila tidak mendapatkan izin walinya. Jadi kalau harta anak yatim itu digunakan untuk sedekah, untuk wakaf, untuk yang lain-lain, nah mutlak tidak boleh, walaupun dengan izin walinya. Tapi kalau kemudian anak yatim itu dapat harta dari orang lain melalui hibah atau yang lain, nah maka ya boleh, bahkan seandainya walinya tidak mengizinkan. Ya. Nah, namun kemudian ketika digunakan untuk sesuatu yang punya potensi menguntungkan atau merugikan bagi anak yatim, nah itu yang kemudian atas izin walinya. Ya misalkan buat beli apa namanya? Permen misalkan. Pakai izin walinya enggak? Ya kata bapak penjual permennya ya datangkan walimu dulu misalkan. Nah, nanti ya enggak hanya anak yatim ya, anak kecil secara umum ketika transaksinya untuk satu yang kecil itu enggak ada masalah. Dia rukhsah. Ya dia rukhsah, tapi kalau kemudian dia transaksinya besar, nah itu nggak boleh. Ya jadi anak kecil itu ketika dia punya uang kan, ya dia punya uang, kemudian tiba-tiba ada orang jual motornya, dia beli motornya, ya nggak boleh juga.
Atau kemudian tetangganya jual HP, oh saya beli, nggak boleh juga. Nah kalau hari ini tadi pakai aplikasi COD-an, gitu ya. Nah ya kalau yang COD-an anak kecil, ya harusnya pihak penjualnya harus tahu ya. Oh itu yang beli anak kecil ya, berarti atas izin walinya nanti. Kalau pas COD itu walinya nggak mengizinkan, ya terima itu. Ya cuman hari ini nggak ada ya sampai sedetail itu. Ini yang COD-an ini anak kecil atau bukan? Gitu. Baik, nah itu hajar secara umum ya. Baik, ya sedikit pembahasan tentang hajar. Nah, ketika seseorang itu kemudian punya utang, ya memang asalnya apa? Ya asalnya ya ditunggu sampai dia sanggup, atau kalau diikhlaskan itu yang kemudian lebih baik. Ya tapi kalau kemudian dalam kondisi tertentu, bahkan nanti hakim berhak untuk kemudian menjual harta orang yang dihajar ini, yang pilot tadi itu, ya untuk menutupi hutangnya. Ya, apanya? Ya, nah itu sulit. Makanya hari ini banyak hal yang kemudian tidak bisa diterapkan ya karena negara kita tidak menggunakan hukum Islam. Ya hari ini ujung-ujungnya ya nuntut ke pengadilan. Nah kalau pengadilan secara standarnya bukan pakai standar Islam, ya pakai ya aturan pengadilan. Ya minimal hari ini kalau ada orang yang kemudian utang ke kita, itu kan ya minimal tadi ada bukti-bukti bahwasanya dia utang dan dia nggak bisa bayar segala macam, kan bisa dituntut ke pengadilan. Boleh nggak orang itu yang nggak bisa bayar utang, tapi memang nggak sungguh-sungguh dia bayar utang, kan beda. Orang yang nggak bisa bayar utang karena memang ya kesulitan ekonomi. Nah yang demikian asalnya ditunggu atau bahkan diikhlaskan. Tapi ada orang itu yang ya punya uang tapi nggak mau bayar utang. Nah di dalam Bukhari Muslim dikatakan matlul ghani zulmun. Penundaan pembayaran utang oleh orang kaya itu sebuah kezaliman. Idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyattabi'. Jika salah seorang dari kalian sekalian dipindahkan hutangnya kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti. Nah ini kasusnya hiwala ya. Kemudian layul wajidi yuhillu 'irdahu uqubatuhu. Orang yang mampu melunasi hutang tetapi menunda maka halal dibicarakan kehormatannya dan berhak dihukum. Ya jadi boleh nggak kita itu kemudian menyampaikan fulan atau fulana itu dia nggak membayar utang, disampaikan ke yang lain. Ya walaupun ya hari ini ada resiko ya kalau nulis di medsos itu kena UU ITE. Minimal jangan di medsos. Ya sebagai apa namanya hukuman sosial agar kemudian orang lain itu tidak bermuamalah dengan dia. Nah itu nggak ada masalah tadi. Ketika dia adalah orang yang memang sanggup bayar utang, tapi tidak mau bayar utang. Dikatakan layul wajidi yuhillu 'irdahu uqubatuhu. Penundaan utang dari orang yang sanggup bayar utang, nah itu menghalalkan untuk dirusak kehormatannya dan juga halal untuk diberikan hukuman. Nah, boleh nggak orang yang demikian dipenjara? Bahkan boleh dalam syariat. Ya, hari ini diadukan ke pengadilan. Ya, agar fulan itu dipenjara gara-gara nggak bayar utang. Ya, minimal oleh pengadilan ya nanti disita dulu, ya dihajar dulu. Nah, kalau di kita kan disita itu kan bisa jadi utangnya tidak sebesar yang disita. Ya, kalau hajar itu nggak begitu. Walaupun hajar itu pun kalau rumah nggak boleh dijual karena dia menjadi apa namanya? Ya, kebutuhan primer yang masing-masing orang ya mau tidak mau harus punya rumah. Tapi yang kemudian bisa dijual adalah harta-harta yang lain tadi itu untuk menutup hutangnya. Baik, itu berkaitan dengan masalah hajar. Baik, ini kayaknya wakalah tidak memungkinkan untuk kita bahas. Ya berarti hari ini kita bahas tentang sulh dengan hajar tadi itu. Ya jadi orang-orang yang kemudian lemah akalnya ataupun kemudian pailit tadi, ya dia tidak berhak untuk menggunakan hartanya. Bahkan dia secara syariat
ya boleh untuk dihalangi untuk menggunakan hartanya. Bahkan ketika dia melakukan transaksi, itu boleh nanti transaksinya dibatalkan. Ya, transaksinya dibatalkan. Baik, demikian barangkali kita kembalikan ke Bu Eva sebagai pembawa acara. Assalamualaikum. Iya. Dalam keadaan sakit yang terbaik buat kita yang sakit. Iya, baik. Ya, ketika dia dalam kondisi sakit, nah sakit ini ya sebabnya sakit karena memang sakit tapi masih kaya, atau sakit karena memang kondisinya memprihatinkan dan sampai kemudian dia sakit. Ya ketika dia sakit tapi sebetulnya kaya, tapi pas sakit saja musim penyakit gitu kan, ya minimal nagih utangnya nunggu sembuh lah gitu. Ya kan dia masih kaya. Tapi kalau kemudian ternyata ya dia sakit dan memang kondisinya memprihatinkan, ya dan sebetulnya kenapa sih dia kok sulit dihubungi ya? Sebetulnya bukan ya karena di kita itu hari ini orang yang sulit dihubungi itu ada dua sebab ya. Ya sebabnya tadi karena memang karakternya melarikan diri. Yang kedua karakternya orang yang punya utang itu mintanya itu ngotot banget sampai dia pun nggak enak untuk bilang nggak ada. Ya lebih baik daripada rame melarikan diri gitu kan. Nah makanya bijaknya kita itu kadang tadi kalau kita yang menghutangi itu ya ketika memang kita lihat kondisinya adalah orang-orang yang memang belum Allah berikan kemampuan untuk mengembalikan utang ya tadi kita berikan penundaan. Ya syukur-syukur kemudian kita ikhlaskan memang. Ya tapi lagi-lagi kalau karakter orang ini adalah memang orang yang nggak suka ngutang. Dan kalau orang yang memang karakternya suka ngutang dan suka lari kemana-mana itu ya apalagi utangnya untuk sesuatu yang tidak dibenarkan ya asalnya tidak kita bantu dengan ya sering memberikan ya pengikhlasan kepada dia ya yang ada malah menjadi-jadi yang demikian itu. Tapi intinya kalau memang dia ya adalah orang yang komitmen untuk bayar utangnya tapi belum Allah berikan kesanggupan, ya minimal tadi ketika sakit ya tunggu sampai sehat dulu. Nah ketika sehat ya coba kita tagih, ketika belum sanggup ya dikasih tenggang waktu. Kalau kemudian kita rasa sudahlah kita ikhlaskan saja ya itu insya Allah yang lebih baik lagi. Atau kalau mau sulh ya tadi ya nggak apa-apa deh segera dibayar ya, nggak harus 100% nggak apa-apa, sisanya saya ikhlaskan. Nah itu bagian dari sulh yang kita pelajari hari ini. Daripada nggak balik semua kan, ya jadi mau mengikhlaskan semua saya nggak sanggup. Tapi kalau nunggu balik semua juga nggak balik-balik. Ya sudah, baliknya sebagian, setengahnya saya ikhlaskan. Nah itu jalan tengah, itu sulh. Nah itu juga menjadi opsi. Ya demikian Allah alam. Iya. Iya. Ya. Iya. Baik, ya kalau ada saudara kita yang dia punya hutang di bank. Nah, kita lihat dulu. Nah, hutang di banknya itu adalah utang yang sudah berlangsung lama dan dia ada keinginan untuk menyelesaikan urusannya dengan pihak bank. Nah, yang demikian asalnya kita bantu. Ya, untuk apa? Kemudian dia beralih. Ya, untuk beralih dari yang mengandung riba kepada satu yang kemudian ya tidak mengandung riba tadi. Bahkan kalau kemudian kita di posisi dia ketika ada tawaran untuk keluar dari bank yang mengandung riba kepada yang lain, entah itu bank syariah atau kemudian pinjaman dari
ya sahabat atau kemudian yang lain, yaitu ahsannya memang diambil. Kenapa? Bisa jadi itu adalah cara yang Allah berikan agar kita itu lepas dari riba tadi itu. Nah itu kalau kasusnya itu utang di masa lampau yang dia menyadari kesalahannya dan dia ingin segera lepas, nah ahsannya kita bantu. Tapi kalau kemudian itu utang yang baru dan terus dilakukan, nah ahsannya memang nggak perlu dibantu yang demikian itu. Ketika memang ya secara maslahat memungkinkan untuk tidak dibantu. Dalam artian ya nanti paling yang disita pihak bank itu adalah sebagian harta dia yang semoga dengan itu dia sadar misalkan. Tapi kalau kemudian ketika kita biarkan dan ketika sampai terjadi penyitaan yang mendapatkan madharat bukan hanya dia tapi kemudian bisa jadi anak-anak dia dan anggota keluarga dia yang lain, nah ini perlu kita timbang antara maslahat dengan madharatnya. Mana yang lebih baik? Kita kemudian bantu dia ya minimal untuk menghindari tadi penyitaan atau kemudian justru kita biarkan agar itu menjadi pembelajaran bagi dia. Tapi intinya ketika dia orang yang sadar asalnya kita bantu. Tapi kalau kemudian dia orang yang tidak sadar, tapi malah sering bermuamalah dengan bank ribawi, nah kita lihat dulu, yang maslahat bagi dia apa? Dibantu atau tidak dibantu? Dan dibantu ini pun bukan kemudian sebagai pembenaran atas tindakan dia, tapi lebih kepada menghindari madharat yang lebih besar. Nah itu seperti itu. Nah kasusnya yang seperti apa ya silakan dilihat kondisinya. Cek ada yang lain? Iya. Iya. Ya jadi ya secara hukum fikih ini kan rukhsah ya sebetulnya ya. Karena anak-anak itu belum memiliki ahliyatut tasarruf. Dia belum layak untuk bertransaksi. Tapi untuk alasan kemudahan dan sesuatu yang tidak bisa dihindari itu menjadi rukhsah. Ya kalau hari ini anak-anak yang belum balik itu kan dikasih uang saku kan, ya untuk jajan. Ya nggak mungkin kemudian ya suruh manggil orang tuanya dulu untuk datang ke situ walaupun ini masalah fikih bukan masalah pendidikan. Ya bedakan masalah fikih dengan masalah pendidikan. Nah secara fikih boleh nggak anak-anak itu kemudian diserai uang untuk beli jajan sendiri? Secara fikih, kalau nominalnya kecil boleh. Kalau nominalnya besar nggak boleh. Ya kalau dia masih beli permen, beli cilok, kemudian ya beli apa lagi gitu. Yogurt. Nah itu masih boleh yang demikian itu. Ya tapi kalau kemudian yang besar tidak. Nah tapi kalau kemudian kita mengacu ke konsep pendidikan, nah asalnya memang anak-anak yang masih sangat kecil yang masih jauh dari usia balik itu asalnya memang tidak dikasih uang agar apa? Ya agar cara berpikirnya itu bukan uang dan uang. Itu kemudian yang ada akhirnya kan dia merasa dengan uang itu dia bisa beli semuanya. Nah ini kan kalau besar ya bahaya. Dia akan ukur segala sesuatu dengan uang itu. Tapi kalau kemudian anak itu menjelang usia balik sudah dikenalkan uang, nah kemudian sudah mulai diajari penggunaannya sesuai dengan ya penggunaan yang tepat, yang bermanfaat. Nah itu kemudian nggak ada masalah ketika sudah mulai menjelang ya usia balik gitu ya. Dan bahkan ketika balik kan bahkan perlu diuji untuk kemudian dia ini sudah dewasa atau tidak. Nah itu untuk membeli ya. Tapi kalau menjual asalnya untuk anak-anak nggak diperkenankan sebelum usia balik itu untuk berjualan. Hah? Iya, bedakan membeli dengan menjual ya. Tapi kalau membeli kan masih tadi ada ya kalau menjual secara fikihnya sih boleh gitu loh. Kalau masih kecil-kecil, tapi secara pendidikan dia merusak. Ya yang ada kemudian enak ya menjual itu dapat uang banyak ya. Ya lama-lama apapun dia jual nanti. Kan hari ini kan kadang ada orang tua itu kan biar anak saya itu mandiri. Diajari jualan ketika masih sangat kecil ya. Sebelum balik asalnya jangan. Kalau kemudian dia harus diajari kemandirian, ajarkan kemandirian yang lain. Ya, nyuci baju sendiri atau kemudian kalau membuat sesuatu ya sifatnya membuat bukan jualan gitu loh. Karena biar mentalnya itu tadi memang belum teracuni dengan mental jualan. Ya, tapi kalau kemudian dia sudah balik kan tadi sudah ada kedewasaan segala macam dan imannya sudah kuat, ya insya Allah nggak ada masalah.
Nabi kapan sih mulai berjualan? Nah, 12 itu pun sebetulnya masih ikut pamannya, bukan itu. Yang ada Nabi itu bahkan di usia setelah itu menjadi pengembala kambing untuk mendapatkan uang, tapi bukan jualan. Nah, nanti ketika sudah mulai 20 tahun itu kan Nabi mulai. Ya walaupun itu bukan dalil yang kemudian bisa dikatakan berarti kalau ngajari anak jualan itu harus 20 tahun ke atas, enggak. Minimal balik tadi sudah bisa, tapi kalau sebelum balik asalnya tidak mengajarkan anak-anak untuk jualan. Tapi kalau membeli, ya dia menjelang usia balik sudah nggak ada masalah, kita ajari untuk bisa ya membeli sesuatu dan di situ kita lihat sudah dewasa atau belum dia. Tapi kalau kemudian masih sangat kecil sekali asalnya, enggak lah, asalnya kita yang awal gitu loh. Kita arahkan misalkan, oh ini baik nak dibelikan, oh ini enggak. Tapi kalau kemudian kita kasih uang, ya dia beli apapun sesuai dengan keinginan dia, padahal belum tentu itu baik buat dia. Nah, tapi kalau secara hukum, secara fikih nggak ada masalah. Tapi kalau secara pendidikan, nah perlu tadi kita berikan tahapan-tahapan dan ya usia yang kemudian tepat untuk diserahkan uang sendiri bagi mereka. Ya, iya. Nah itu terlalu terburu-buru. Makanya semua ada urutan. Jadi bukan berarti kemudian dia tidak diajarkan, tapi kapan? Ya ada waktunya. Iya, nah itu mungkin usia yang sudah menjelang balik ya. Ya minimal ya SD kelas berapa? Kan balik itu kan nggak harus nunggu 15 tahun. Ya mungkin kelas 4 gitu ya, kelas 3 kelas 3 sudah besar belum? Ya kalau perempuan kan 9 tahun ya, nanti usia minimal baliknya. 9 tahun itu kelas berapa? Ya minimal 3 atau 4 itu udah mulai diserahkan itulah gitu loh. Tapi kalau masih TK, masih kelas 1, nah asalnya belum dipegangi uang. Ya, minimal SMP lah itu. Yang usia berapa? Enggak, itu kan kalau belum balik asalnya memang enggak berinteraksi dengan dunia jual beli ya. Ya mungkin apa ya? Ya mungkin dia lebih kepada membantu, tapi image-nya itu membantu orang tua, tapi tidak sebagai penjual ya gitu loh. Ya walaupun secara fikih boleh, tapi yang ada itu ketika imannya belum kokoh, yang ada itu nanti di otaknya itu kepikiran kan enaknya orang dapat untung itu kan itu loh. Itu bisa merusak hati anak. Nah, ya walaupun ini bukan dari Islam ya. Ini bukan dari Islam. Itu kalau dulu di Nusantara itu kan pedagang itu dia diurutan ke berapa kastanya? Kan Brahmana, kemudian Ksatria, kemudian Waisa ya, ketiga ya. Pedagang, kemudian petani segala macam diurutan ketiga. Nah mereka nggak bisa naik ke level atas. Mereka nggak boleh ngurus negara, nggak bisa jadi kesatria mereka. Nah makanya hari ini sebetulnya pengusaha itu harusnya tidak boleh menjadi kepala daerah atau kepala negara bahkan. Yang ada semua dijual gitu loh. Karena mentalnya penjual. Ya kenapa dulu itu dibuat kasta dan dia tidak bisa menjadi itu aturan di Nusantara dulu seperti itu. Tapi bukan dari Islam ya, bukan. Ya. Ya karena hari ini kan banyak tadi pengusaha segala macam jadi pejabat ya untuk melancarkan usahanya gitu loh. Iya, Islam tidak mengharamkan, tapi Islam itu kemudian menguatkan dengan iman, sehingga kalau kemudian dikuatkan dengan iman, dia tahu mana yang kemudian menjadi hak dia, mana yang bukan menjadi hak dia. Ya Utsman jadi khalifah nggak ada masalah, tapi dia tidak menggunakan jabatannya sebagai khalifah itu untuk memperlancar bisnisnya. Gitu. Nah begitu. Baik, ada yang lain?
Ya, baik. Emas ini dia kan termasuk barang ribawi ya. Dan dulu ketika kita bahas tentang barang ribawi, emas dengan uang itu kan ilahnya sama. Ilahnya adalah mata uang. Ya, tapi bedanya di jenisnya. Satu emas, satu kemudian mata uang yang lain. Nah, berarti ketentuannya apa? Kalau ilahnya sama tapi beda jenis. Berarti nilai boleh berbeda, tapi syaratnya harus tunai. Nah, syaratnya harus tunai. Nah, maka kalau kemudian emas dijual secara online, secara hukum dia tidak memungkinkan. Kenapa? Karena tidak terjadi pembayaran secara tunai dan penerimaan secara tunai. Nah, walaupun hari ini, kenapa ada fatwa yang membolehkan? Karena mengeluarkan emas itu dari hadis tersebut dengan menganggap kalau emas zaman dulu itu mata uang, kalau emas hari ini itu komoditas. Sehingga dihukumi menjadi barang. Nah, kalau kemudian dia dihukumi sebagai barang, berarti tidak masuk ke dalam barang ribawi, nah sehingga bisa diperjualbelikan secara online. Nah, tapi bagi saya pendapat yang demikian itu lemah. Ya, pendapat yang demikian itu lemah, sehingga kalau kemudian kita ikut jumhur ulama, ya emas nggak bisa diperjualbelikan secara online. Nah, bisa nggak kalau kemudian ditransfer, tapi kemudian ada wakil kita yang menerima di sana? Nah, itu boleh. Kan ada wakil yang menerima. Iya, ya asal tadi ya ya ini nanti kita bahas di akad wakala ya, perwakilan. Nah, yang mewakilkan jangan kita, Pak, nanti Bapak jadi wakilnya dia ya gitu loh. Ya akadnya harus dia dengan si ya. Ya minimal tadi ya Pak tolong ambilkan tadi ya pesanan saya di situ. Nah, itu emas nanti Bapak jadi wakil saya untuk ngambil. Betul. Kalau sudah di sana saya transfer nanti ke orangnya. Nah, itu. Gitu ya. Bukan iya. Iya. Kalau kemudian perwakilan dari yang menjual bisa, tapi Pak ini kasih dulu ya. Nanti kalau sudah sampai di sana, Bapak hubungi saya. Biar saya suruh dia transfer ke saya. Nah, itu bisa. Ya, jadi dia wakil siapa? Kalau wakilnya penjual, berarti ketika uang tadi berarti emas diserahkan kepada pembeli, baru pembelinya transfer. Pas tadi. Tapi kalau wakilnya pembeli, ketika dia sedang ngambil emas tadi, nah pas ngambil, nah itu ditransfer. Nah, jadi kurirnya jadi wakil siapa? Ya, jadi pendapat yang rojeh dia harus tadi serah terima di tempat. Jadi uang langsung diserahkan, barang langsung diserahkan. Nah, tapi kalau kemudian transfer duluan, baru kemudian dikirim, nah itu ada syarat yang tidak terpenuhi. Karena tidak terjadi serah terima di tempat. Nah, walaupun ada nggak yang bolehkan, ada tadi. Dengan menjadikan emas itu sebagai komoditas. Tapi itu pendapat yang wallah alam ya bagi saya itu kurang kuat. Apanya? Ya, akhirnya tidak sah. Karena riba itu kan batal secara transaksinya. Enggak, tetap nggak bisa. Kalau kemudian begini, kita ini jadi reseller, ya penjual emas misalkan. Ya, kemudian ketika nanti ada orang yang beli, itu kan belinya ke kita kan, tapi kita sudah bawa emas tadi itu. Boleh nggak yang demikian? Transaksinya langsung ke kita tadi, dia bayar ke kita kasih uangnya emasnya ke dia, kita ambil uang dari dia. Tapi itu bukan emas kita, emasnya orang lain. Nah, boleh, tapi akadnya wakala. Atau kemudian teman kita itu ingin beli emas. Ya, minta kita yang belikan. Dia transfer dulu ke kita. Boleh nggak? Baru nanti kita belikan emas. Nah, kalau akadnya wakala boleh.
Tapi kalau akadnya salam, kita sebagai penjual emasnya, kita carikan spesifikasinya, nah itu nggak boleh. Enggak, itu kalau kita jadi wakilnya. Iya, jadi wakilnya kan berarti kalau wakil itu kan bil ujro atau bila ujro. Kalau bil ujro minta upahnya berapa, gitu loh. Nah, tapi kalau kemudian ya kita posting nih, emas tadi 1 gram sekian, 2 gram sekian, 3 gram sekian, kita belum ada. Nah, orang itu kemudian transfer ke kita, baru kemudian kita carikan, kita belikan, baru kita kasih. Nah, itu nggak boleh. Ya kenapa? Karena salam kan, kita sebagai penjual emas. Nah, padahal uangnya sudah masuk duluan, emasnya belum kita kasih, nanti nggak boleh. Tapi kalau kita sebagai wakil yang mendapatkan upah dari perwakilan itu ya nggak ada masalah. Nah, hanya wakil itu kan harga ya bukan dari kita, ya harga dari ya misalkan di sana kok ternyata harganya itu turun misalkan. Ya udah kita bilang ke yang beli tadi harganya turun. Kembaliannya balikan sama dia. Tapi kalau kemudian kita penjual, itu kan berarti harga terserah kita kan, kita mau naikkan berapa. Nah itu bedanya wakil dengan penjual. Kalau wakil kita bekerja untuk kemaslahatan orang yang kita wakili, kalau kita sebagai penjual ya itu terserah kita. Ya dia reseller berarti wakil dari penjual. Ya wakil dari penjual. Baik, ada yang lain? Cukup? Baik, ya sama-sama kita tutup kajian kita dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari transaksi-transaksi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahi semua transaksi kita sehingga harta yang kemudian masuk ke perut kita, ke perut anak-anak kita, ke perut keluarga kita adalah harta-harta yang halal yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita sama-sama untuk beribadah kepada Allah yang dengan itu menjadi wasilah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa mulahi rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.